Ini lagi teman-teman ini Atta. Ini BP berapa ini Atta? Atta BP 19, Bu. Berarti ini yang ini ya, semester 5 ya? Iya, Bu. Dan sebelum bikin di iron. Absensi menyusul aja ya. Ada pertemuan keberapa kita? Ada yang ini, ada yang terlompat sebelumnya. Kelas A, kelas B ya, Tah? Kelas B, Bu. Ini pertemuan kelima dengan Ibu, Bu. Kelima dengan Ibu. Iya, Bu. Keempat, nah, teman terakhir. Keempat, sama Ibu cuma 4 kali ya. Tanggal 4 terakhir. Sekarang. Kelas apa? Kelas B nih? Kelas B, Bu. Kok sekarang apa? Rabu kan? Kok Iya, jatuhnya Bu. itu hari Kamis? 13 Oktober. Oh, kemarin itu ganti kita ya harinya. Iya, Bu. Oke. Tunggu, langsung aja bikin absen ya. Bentar ya. Ada 8 HPS. Oke, silakan dicek apakah bisa mengisi absen. Bisa, Bu. Baik, silakan mengisi absen bagi yang belum. Kurang terang ya. Saya share screen. Oke, sudah ada yang membuat tugas? Siapa kemarin itu yang Ibu? Udah ada yang membuat tugas? Dan malam siapa itu? Oh, BP 18 baru yang udah membuat tugas. Udah Ibu informasikan kan? Melalui Instagram jadinya ya? Sudah belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Baik, kita lanjutkan pertemuan kita hari ini. Ini adalah pertemuan yang keempat ya dengan Ibu. Kalau di sini slide Ibu ini masih slide yang lama ya. Kalau sebelumnya memang 3 kali pertemuan, sekarang jadi 4 kali pertemuan ya. Nah, kita masih bahas terkait dengan PIO ya. Ada yang sudah mengumpulkan tugas sama Ibu terkait dengan video
Ya, boleh saudara bikin reel, saudara bikin IGTV, atau dalam bentuk video yang saudara upload ya di Instagram. Terserah, yang penting dia berbentuk video. Ya. Nah, namun informasi konten yang saudara sampaikan itu adalah berkaitan dengan informasi obat, bukan informasi terkait dengan penyakit. Ya, contohnya begini. Saudara, ini tugasnya apa yang kelas B ini? Dapat tugas apa kemarin? Obat antimikroba, Bu. Nah, obat antimikroba ya. Nah, berarti antimikroba itu kan luas ya. Bisa bakteri, bisa jamur, bisa apalagi protozoa ya, yang namanya mikroba. Ya, nah, ukurannya kecil mikro. Nah, jadi di sini saudara menjelaskan terkait dengan informasi obatnya, bukan terkait dengan penyakitnya. Contoh misalnya mau ngasih informasi tentang penggunaan ciprofloxacin misalnya. Nah, kasih jelaskan kalau ciprofloxacin ini adalah antibiotik yang digunakan untuk bakteri yang bisa mengakibatkan misalnya infeksi saluran kemih. Terus kasih ini lebih banyak porsinya menjelaskan terkait dengan infeksi saluran kemihnya, terkait dengan mikroorganisme penyebabnya, ya bakteri patogennya, bukan atau mungkin porsinya lebih banyak terkait informasi penyakit dibanding dengan obatnya, tentang cipronya. Ya, nah yang dimaksud di sini pelayanan informasi obat, namanya informasi obat, berarti kita menitik beratkannya adalah ke obat yang kita jelaskan, ya. Misalnya tentang cipro, berarti kasih lebih memilih kontennya itu ya terkait dengan ciprofloxacin itu obat apa, biasa digunakan untuk apa, bagaimana penggunaannya, bagaimana penyimpanannya, bagaimana sifat dari cipro itu, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, ya. Bagaimana kalau pada pasien ini, bagaimana pada pasien itu, boleh, ya. Yang jelas kontennya adalah berkaitan dengan informasi seputar terkait dengan obat, ya. Jadi bukan informasi terkait dengan penyakitnya. Ya, ada yang mengumpulkan tugas ke ibu setelah ibu cek ternyata kontennya itu lebih menitik beratkan ke penyakitnya. Walaupun di awal mungkin hanya tujuannya menjelaskan apa sih itu penyakit ya, apa sih itu infeksi saluran kemih itu apa gitu. Boleh, tetapi ya sebatas sewajarnya saja ya, namanya juga pendahuluan berarti ya secara umumnya aja gitu. Ya, lain halnya kalau nanti tugasnya terkait dengan patofisiologi, terkait dengan farmakologi, ya terkait dengan penyakit boleh. Ya, tapi kalau ini kan kita berkaitan dengan obat ya, berarti kontennya kita ke obat gitu. Oke, ya jadi untuk tugasnya tolong diperhatikan. Mungkin yang sudah selesai mungkin bikin tugas ya ada terlalu menitik beratkan terkait dengan penyakit, maka sebaiknya diperbaiki ya. Daripada nilainya nanti kurang ya, udah capek-capek bikin tugas tapi nilainya jadi berkurang. Oke, kita lanjutkan di sini. Jadi di dalam tugas yang saudara bikin itu, saudara harus memberikan informasi secara objektif. Ya, objektif bukan secara subjektif. Kalau subjektif berarti berdasarkan dari lebih banyak ke persepsi. Ya, persepsi orang atau menitik beratkan kepada pendapat kita saja, ya. Tetapi kita harus objektif. Ya, objektif yang berkaitan dengan si obatnya. Ya, bagaimana si obat itu? Bukan berkaitan dengan menitik beratkan ke mungkin lebih videonya lebih ke promosi mungkin ya, bukan ya. Jadi kita lebih objektif berkaitan dengan obat, informasi obat ya. Kemudian apalagi informasinya harus akurat. Akurat berarti kita harus mendapatkan
dari informasi tersebut dari referensi yang sudah baku atau yang sudah terstandar ya, artinya referensinya yang memang digunakan untuk misalnya di guideline ya, jadi informasinya itu akurat dan sudah ada up to date, artinya terkini ya. Terkini di sini maksudnya sudah ada informasi terbaru berdasarkan dari evidence based medicine. Ya, nah, kan sudah belajar berkaitan dengan evidence based medicine, berarti artinya di sini ada penelitian terbaru di dalamnya, ya. Jadi ada informasi up to date, misalnya mungkin dulu sediaan obat apa ya, ketoprofen misalnya ya, ketoprofen kan dia sukar larut di dalam air. Nah, mungkin dulu ada obat produknya yang memang sudah ditarik ya dalam bentuk sudah ditarik dari peredaran sehingga saudara kurang up to date ya. Ada produk baru yang kelarutannya dengan adanya formula terbaru si ketoprofen ini didesain dengan formula yang baru sehingga tingkat kelarutannya menjadi lebih tinggi ya dan mudah larut. Nah, ada lagi nama obatnya ya, bukan zat aktifnya tetap ketoprofen tapi mungkin lebih ke bentuk formulasinya atau bentuk sediaan obatnya. Nah, jadi harus up to date. Kalau yang sudah nggak dipakai lagi sama orang, ngapain kita kasih informasinya ya? Kemudian ya selanjutnya ya, tujuan kita memberikan informasi obat ini ya tidak lain, tidak bukan adalah menegakkan penggunaan obat yang rasional. Artinya apa? Kegiatan pelayanan informasi obat ini mendukung program dari pemerintah, program dari Menteri Kesehatan, ya yang istilahnya POR. POR itu adalah penggunaan obat rasional. Ya, jadi dengan kita melakukan pelayanan informasi obat, kita sudah mendukung ya program pemerintah yang berkaitan dengan penggunaan obat rasional. Oke, selanjutnya dengan kita menggunakan menegakkan atau membantu pemerintah dalam menggunakan obat secara rasional ini, tentu hal ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan kita terhadap pasien. Ya, kalau kita berikan informasi obat, ya artinya kita kompetensi kita tunjukkan bahwa kita memiliki kompetensi tersebut, bahwa kita memiliki wawasan berkaitan dengan obat tersebut. Kemudian ini adalah salah satu bentuk pelayanan kita kepada pasien ya dengan memberikan informasi obat, maka kualitas kita sebagai apoteker, sebagai tenaga farmasi juga akan meningkat di mata pasien ya. Nah, apalagi kalau dia sembuh ya, dia udah menggunakan obat sesuai dengan anjuran dari apotekernya atau dari farmasinya sehingga penyakitnya bisa sembuh ya. Nah, dia kan pasiennya jadi senang. Ya, pasien senang berarti pasien akan percaya dengan kita. Oh, bahwa informasi yang diberikan oleh farmasi itu adalah benar. Itu buktinya saya bisa sembuh minum obat ini. Coba kalau penggunaan obatnya tidak rasional, ya mungkin bisa jadi pasiennya lama sembuhnya atau mungkin bisa jadi kambuh lagi ya karena tidak rasionalan tadi. Oke, ini ada contoh ya. Nah, seperti yang Ibu sebutkan minggu lalu bahwa ada sasaran dalam pemberian informasi obat ini, ada sasarannya. Kepada siapa kita memberikan informasi? Ya, apakah kepada teman sejawat kita, apakah kepada dokter, ya, apakah kepada bidan atau kepada petugas kesehatan lainnya, ya, atau ke perawat dan lain-lain. Nah, tentu konten atau bukan konten ya, cara kita menyampaikan, bahasa yang kita gunakan, ya berkaitan juga dengan konten informasi yang kita berikan, tentu harus kita sesuaikan. Ya, sama seperti kita berbicara dengan teman atau dengan lawan bicara kita, kalau misalnya dia bukan orang kesehatan, kita menggunakan istilah-istilah kesehatan atau istilah medis, maka itu nggak nyambung.
ya maka komunikasi kita nggak nyambung. Apa sih itu misalnya kalau saudara menggunakan istilah klinis, ya istilah medis, misalnya, oh dia mengalami takikardia. Kalau kita pakai ini nanti takikardia, terus nanti mengakibatkan cardiac output meningkat dan segala macam. Apa sih itu dia nggak ngerti? Apa sih itu cardiac output? Apa sih itu takikardia? Ya, apa sih itu palpitasi? Itu istilah-istilah medis itu yang memang masyarakat awam tidak tahu ya sebaiknya tidak digunakan. Gunakan, mungkin boleh saudara menyebutkan oh takikardia, tapi apa itu takikardia dijelaskan. Ya, sehingga salah satu cara saudara atau usaha saudara untuk mengedukasi ya, mengedukasi masyarakat awam berkaitan dengan istilah-istilah klinis. Nah, pada petugas kesehatan, contohnya di sini penggunaan prokainamid. Apa itu obat apa prokain? Ada yang tahu? Prokainamid itu biasa digunakan untuk apa dan masuk golongan apa? Kasih. Anestesi lokal, Bu. Untuk anestesi ya, biasanya untuk anestesi lokal. Nah, selama pemberian obat ya, prokain ini misalnya saudara cabut gigi misalkan, nah kan diinjeksi biasanya diinjeksi prokain itu ya atau bedah yang inilah ya, bedah luar lah ya, sehingga saudara diberikan anestesi, diberikan prokain, kemudian selama pemberian itu harus dipantau ya, pantau tekanan darahnya. Mungkin bisa saja akan meningkat tekanan darahnya atau mungkin si pasiennya akan mengalami bradikardi atau takikardi ya. Jadi makanya perlu pemantauan. Apa ya? Ini pengalaman sedikit ya. Mungkin ini salah satu efek samping ya atau ADR lah lebih tepatnya ke ADR, adverse drug reaction, yang ditimbulkan oleh anestesi atau obat-obat bius ya. Ketika Ibu SC kemarin ya, kalau mungkin saudara bisa lihat video-video SC, orang melahirkan SC itu dia sadar. Ya, dia sadar, dia ini bisa melihat anaknya, mendengarkan suara bayinya keluar. Nah, ketika ibu operasi, ibu nggak bisa. Ya, karena apa? Karena ketika mendapatkan obat bius, ibu mengalami ya reaksi ADR lah ya dari obat tersebut, sehingga perlu ditidurkan. Ditidurkan ibaratnya dikasih penenang. Ya, jadi gelisah. Nah, itu tadi berkaitan dengan EKG. EKG-nya perlu dipantau. Jadi memang ketika SC itu, pasien SC itu di tekanan darah apa namanya? Sphygmomanometer itu lengket di apa namanya di lengan ya. Jadi ada untuk mengukur tekanan darah secara otomatis. Nah, ketika mendapatkan anestesi itu tekanan darah tidak stabil ya sehingga terjadi kegelisahan, gelisah, kemudian nafas jadi sesak ya. Nah, sehingga mendapatkan obat tidur ya. Nah, dikasih obat tidur atau penenang, nah, barulah bisa dokternya melakukan tindakan. Kalau enggak kan nanti akan terganggu juga ya kerjaan dokter dalam melakukan pembedahan. Nah, jadi setiap orang itu berbeda-beda, ya. Ada yang responnya seperti yang Ibu rasakan, ada yang bahkan tidak merasakan respon apa-apa, ya, sehingga dia bisa menikmati proses persalinan SC yang menegangkan itu, ya. Jadi jangan dianggap kalau melahirkan SC itu bukan bukan ibu yang normal, bukan ibu yang baik. Beda-beda ya, beda-beda pertarungannya ya, pertarungan nyawa, sama-sama mempertaruhkan nyawa, baik itu melahirkan normal maupun melahirkan SC ya, sama-sama beratnya. Oke, kemudian itu salah satu contoh ya. Jadi ketika kita memberikan informasi penggunaan prokainamid ini kepada petugas kesehatan, maka ada
titik kritis yang perlu kita informasikan ya, karena mungkin ADR-nya berkaitan dengan tekanan darah, berkaitan dengan kerja jantung, maka sebaiknya diinformasikan. Kemudian ada lagi obat PTU. Apa itu PTU? Amara. Amara. Apa itu PTU, Amara? Yang pura-pura hilang. Nah, ya apa, Amara? Itu obat untuk hipertiroid, Bu. Apa panjangannya? Panjangannya. Propiltiurasil, Bu. Ya, jadi propiltiurasil adalah obat untuk hipertiroid apa hipotiroid? Hipertiroid, Bu. Kalau hipotiroid apa? Amara? Kalau yang lainnya? Adini? Adini? Kalian kalau ibu tanya pura-pura hilang sinyal lagi ya. Kalau nggak tahu, hidupkan mikrofonnya. Nggak tahu Bu, gitu ya. Jangan dibiarkan. Levotiroxin, Bu. Nah, di Google dulu ya, baru jawab ya. Ya, Dini? Enggak, Bu. Tadi lupa nge-unmute-nya, Bu. Ya, jadi ketika kita mau menjawab pertanyaan dari dosen itu, coba dipastikan dulu mikrofon kita ya. Nah, jadi PTU ya, propiltiurasil. Nah, ini pengobatan yang jangka panjang ya. Jadi tidak bisa digunakan hanya cukup 1 minggu, 2 minggu, tidak ya. Jadi penggunaannya itu minimalnya itu adalah 1 tahun. Nah, ini yang harus kita informasikan kepada tenaga kesehatan ya. Jangan hanya menggunakannya mungkin cuma 1 bulan saja ya. Nah, jadi minimal pengobatannya itu memang adalah 1 tahun ya, karena kerjanya yang cukup lama lah ya untuk prosesnya. Kemudian obat sitostatik. Obat apa itu? Obat sitostatik? Ada yang bisa jawab? Obat untuk kanker, Bu. Obat untuk kanker ya. Nah, obat untuk kanker itu namanya sitostatik ya. Berarti dia sifatnya bagaimana? Toksik, berarti toksik terhadap sel. Ya, sito itu kan sel ya. Nah, maka kita harus mencegah supaya tidak kontak langsung dengan obat tersebut ketika merekonstitusinya. Ya, jadi ketika rekonstitusi atau mencampurkannya dengan cairan aqua pro injection mungkin ya, atau dengan infus ya. Pokoknya ketika mencampur atau merekonstitusinya jangan sampai saudara kontak langsung dengan obat tersebut. Kenapa begitu? Ya, namanya dia bersifat sitotoksik. Berarti dia toksik terhadap sel ya, sehingga bisa mengakibatkan kalau saudara kontak kena kulit saudara itu akan melepuh seperti luka bakar ya, atau mungkin juga akan mengakibatkan terjadinya kanker kulit. Nah, ya namanya juga toksik terhadap sel, sitotoksik. Ya, bisa saja mengakibatkan artinya mengalami gangguan lah ya, kerusakan pada sel saudara. Kemudian aminofilin. Nah, aminofilin ini
Jika denyut jantung 180 kali per menit, maka segera dihentikan. Obat apa ini aminofilin? Laila? Bronkodilator, Bu. Bronkodilator? Ya, berarti Ya. untuk obat apa? Asma, Bu. Digunakan untuk pasien asma ya. Nah, hati-hati juga ya pada pasien, terutama pasien yang memiliki riwayat penyakit jantung atau penyakit hipertensi, ada yang berkaitan dengan kardiovaskular lah. Ya, jadi harus diperhatikan jika denyut jantungnya 180 kali per menit, maka obat segera dihentikan. Apa itu 180 kali per menit? Berarti terjadi apa? Cepat atau lambat itu? Cepat, Bu. Cepat ya. Cepat, istilah klinisnya apa, Anissa? Takikardia, Bu. Takikardia ya. Nah, jadi kita harus perhatikan. Kemudian etambutol. Etambutol ini jika terjadi gangguan penglihatan, maka obat segera dihentikan. Ya, jadi salah satu ADR yang muncul dari si etambutol ini adalah memang pada retina ya, gangguan penglihatan. Maka segera kita hentikan. Kemudian hindari makan pisang dan buah yang mengandung kalium atau potasium ya, kalium atau potasium, sehingga kalau kita apa yang kaya atau akan atau yang hemat kalium, obat spironolakton ya. Nah, jika kita mengkonsumsi obat spironolakton yang sifatnya adalah hemat kalium, ya, maka kita harus memberikan informasi bahwa di pisang itu kan juga ada kandungan kaliumnya, ya cukup tinggi lah ya di pisang dan buah-buahan yang lainnya yang mengandung kalium. Jadi kita harus informasikan bahwa penggunaan spironolakton ini harus hati-hati ya. Nah, kalau terjadi hiperkalium atau hiperkalemia, apa akibatnya? Udah yang tahu apa akibatnya kalau terjadi hiperkalemia? Sherina? Sherina? Hidupkan dulu mikrofonnya. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Hipertensi, Bu. Hipertensi. Ya. Apa akibatnya kalau hiperkalemia? Apa fungsi kalium? Masih ingat NAK, ATP, AC. Kalau kadar K-nya banyak, berlebih dalam cairan intrasel, apa akibatnya? Fatia? Bradikardi apa takikardi? Takikardi, Bu. Takikardi, iya. Bagaimana terjadinya takikardia? Bagaimana terjadinya bradikardia? Yang lain? Fitri Arifah? Apa? Nggak kedengaran, Fitri? Belum bisa kita membedakan sepertinya. Belum bisa membedakan. Bagaimana? Apa yang terjadi kalau bradikardi? Bagaimana K ini? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Kalau hiperkalemia itu terjadi, hiperkalsemia itu menyebabkan bradikardi, Bu. Bradi?
Kardi. Ya. Apa? Denyut nadinya cepat apa lambat? Lambat, Bu. Melambat, Bu. Kenapa bisa melambat? Izin menjawab, Bu. Ya. Mungkin kalau menurut Mila, Bu, karena itu kan fungsinya untuk hiperpolarisasi, Bu. Jadi pada saat hiperpolarisasi, jadi denyut jantungnya menjadi lambat, Bu. Kalau terjadi hiperpolarisasi, maka denyut jantung menjadi lambat, ya. Nah, oke, jadi itu yang harus saudara pahami. Jadi untuk PIO ini sebenarnya memang harusnya di semester akhir, ya, semester akhir, karena ini saudara dapatnya di semester berapa ini? 5, ya, karena 5 udah cukup lah ya di tengah-tengah, karena udah belajar tentang farmakologi, udah belajar tentang farmakoterapi juga, baru mulai belajar farmakoterapi, ya. Nah, jadi memang informasi apa yang harus kita berikan, ya informasi yang kritis, yang memang penting, ya. Kan nggak ada di dalam brosur, ya. Kalau kita dapat spironolakton kan nggak ada tuh di dalam brosur. Hindari makan pisang, kan nggak ada. Ya, yang ada di brosur cuma aturan pakai. Ya, di etiketnya juga cara pakai. Ya, kalau interaksi ada, tapi tidak dijelaskan secara rinci. Oke, waktu kita tinggal 1 menit lagi. Kalau terputus nanti kita nyambung lagi, ya. Nah, ini contoh obat yang perlu diberi informasi. Ya, kalau tadi itu cara informasi yang akan kita berikan ke tenaga kesehatan. Ya, ini ada